Mungkin kalau boleh saya pakai bahasa saya pada Om Dino dan Tante Ratih. Tulang Dino, tulang Somba Mahami Tuhamu, tuudu dohot 10 jari. Aku mohon, yang pertama, tolong jangan bawa-bawa nama mama saya lagi. Tolong diingat aja jasa-jasanya dia sama keluarga besar, sama semua yang ada dalam keluarga kami. Kayaknya sangat menyedihkan kalau mama saya dibawa-bawa dan dijelek-jelekan hanya karena adanya sebuah perseteruan begitu. Halo teman-teman semua, saya membuat video ini karena diminta dan didesak oleh keluarga besar kami, keluarga besar Bapak Hasan Ali. Paling tidak 3 anak atau mantu beliau berbicara kepada saya secara pribadi, juga cucu-cucu beberapa banyak yang bicara kepada saya secara pribadi dan minta saya untuk jangan diam saja, karena sungguh sangat mengecewakan buat mereka bahwa ini sedang ada perseteruan antara 2 orang, tetapi kok kayaknya yang dijelek-jelekan, yang dibawa-bawa nama mama saya. Mereka sangat kecewa. Harusnya tidak perlu menjelek-jelekan seorang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal sudah tidak bisa lagi menjawab, tidak bisa lagi meluruskan berita yang bohong, sudah tidak bisa lagi memberikan misalnya bukti-bukti. Jadi kayaknya kurang fair kalau sekarang karena ada perseteruan lalu mau mendapatkan simpati masyarakat sehingga nama mama saya yang dijelek-jelekan gitu. Dan mereka minta saya untuk memberikan klarifikasi terhadap semua berita-berita yang bohong gitu. Tapi menurut saya ada sangat amat banyak, terlalu banyak kalau saya mau kupas satu persatu. Tapi contoh-contoh saja yang saya mau omongin pada hari ini. Mungkin dalam kesempatan lain saya bisa menjelaskan yang lain kalau saya mampu. Dibilang kayak katanya seolah-olah mama saya mempekerjakan Reza dengan gaji yang tidak manusiawi. Secara tulus hati dan secara rendah hati saya mengatakan mama saya bukan orang yang seperti itu. Dia sangat amat sayang sama semua keluarganya dia, keluarga besarnya dia, dan dia mau mengajarkan kepada anak-anaknya, cucu-cucunya, keponakan-keponakan gitu ya, untuk semuanya rajin bekerja, bisa bekerja. Bahkan dia juga lah yang mengajarkan kepada saya bahwa anak saya didik untuk bekerja. Oleh sebab itu anak saya semenjak dia SMP, dia sudah kerja di Burger King atau di Hungry Jack's namanya kalau di tempat kami di sini. Dan dia bekerja semenjak SMP itu adalah karena ajaran dari mama saya. Demikian pula juga untuk keluarga yang lain, termasuk juga kepada Reza. Teman-teman, saya cukup bersyukur, saya sangat bersyukur bahkan bahwa kami semuanya, saya juga diberkati Tuhan, cukup kami bisa, kalau misalnya pun kami diminta oleh mama kami untuk, Riko tolong kirim mama uang bulanan untuk bayar gaji karyawan, bayar gaji supir misalnya, tanpa mau kedengaran sombong, saya bisa kok kirim uang ke Indonesia untuk gaji seorang supir dengan gaji yang normal. Jadi mama saya bukan butuh supir murah, dia bukan butuh supir murah, karena kalau dia cuma butuh supir dia tinggal telepon kami salah satu dari anaknya, bukan hanya saya saja, dan kami mampu tanpa terkedengaran sombong. Tapi yang dia mau adalah dia mau ngajakin keluarganya untuk ya mungkin kerja kecil-kecilan sedikit-sedikit sehingga mendapatkan gaji yang memang gajinya sedikit, tapi kan tujuannya bukan untuk mempekerjakan, tujuannya supaya enak kan kalau kerja kan bisa dapat upah, maka kerja yang lebih rajin lagi ya, selesaiin ya sarjananya ya, sehingga nanti kamu bisa dapat kerja yang benar dan bisa mendapatkan masa depan yang lebih baik. Secara tulus saya katakan itu adalah niat baik mama saya, tidak ada dia berniat jahat sama keluarga besarnya. Hal yang lain lagi misalnya masalah katanya disuruh tinggal di gudang. Kalau tetap saya boleh jelaskan sama teman-teman bahwa mama saya itu memiliki sebidang lahan begitu, dan rumahnya di satu sisi, lalu di sisi lahan yang satu lagi pada waktu itu diminta oleh orang yang paling ibu saya cintai, yaitu mamahnya dia, jadi nenek saya, untuk membangun pavilion-pavilion di lahan sebelah. Jadi pavilion itu size-nya, bentuknya itu sesuai dengan permintaan dari nenek saya. Jadi memang saya katakan memang tidak terlalu mewah, tidak terlalu besar, tetapi bukan juga gudang. Jadi di situ ada tempat tidurnya, di situ ada kulkasnya, di situ ada TV-nya, lalu di depannya ada ruang tamunya, lalu ada meja dan kursi untuk tamu dan seterusnya. Dan pavilion-pavilion yang lain pun bentuknya sama, bentuknya identical semua. Nah, disitulah juga tempat salah satu pavilion itu ditempati oleh Reza juga. Pada waktu dia, yang saya dengar katanya dia entah
dimarahi atau ada mungkin sesuatu yang lebih parah dari itu sehingga dia tidak mau lagi tinggal di rumahnya sebelumnya, lalu dia mau tinggal di pavilion itu. Dan tentunya mama saya sebagai orang yang sangat mencintai keluarganya pasti boleh dong. Jadi kalau kita bicara secara jujur gitu ya, bisa kelihatan sekali kok kalau mama saya itu sangat amat menyayangi semua anggota keluarga besar kami, baik ya keluarga besar dari Pak Hasan Ali, tapi juga terutama dari Bu Susiani juga, termasuk juga Resa gitu. Jadi dia itu orang yang selalu memikirkan keluarganya. Kalau dia misalnya jalan-jalan ke luar negeri itu atau ke tempat saya atau kemana gitu ya, nama Resa dan ada beberapa nama lain dalam keluarga besar kami itu adalah salah satu orang yang selalu dikasih pasti harus ada belanja untuk Resa, belanjain juga untuk si Anu dan si Anu. Itu pokoknya 3 orang itu adalah kesayangan mama saya gitu. Bahkan kalau teman-teman juga mau lihat ya gitu di sosial media saya juga, Resa itu diajakin juga jalan-jalan ke luar negeri. Dan kalau saya bilang diajakin jalan-jalan ke luar negeri, tidak diajakin jalan-jalan ke luar negeri yang cuma yang kayak di negara-negara tetangga gitu ya, bukan cuma ke Singapura, cuma ke Malaysia, cuma ke Thailand. Harusnya saya jangan pakai kata cuman ya, kesannya merendahkan, enggak, tapi maksudnya yang saya mau trying to make a point adalah jalan-jalan juga jalan-jalan yang lebih jauh lagi gitu. Dan ya Resa diajak. Jadi untuk gambaran yang dikatakan bahwa kayaknya Resa tuh dikecilkan sekali, enggak kok. Mama saya bisa lihat sendiri, mama saya sangat amat sayang kepada Resa maupun kepada semua generasi muda yang lain di keluarga kami. Dia sangat amat perhatian dan sangat amat sayang gitu. Sampai-sampai ini agak-agak bercanda aja sih, cuman bercanda agak serius anak-anak saya gitu ya. Mereka bilang, wah keren banget handphone baru gitu, kalah nih handphone kita katanya. Dia apa gimana sih nih kata mereka gitu ke saya gitu ya. Contoh lain terus kayak misalnya dia bilang, aduh enak banget bisa ke sekolah naik mobil Honda Brio, ini sekarang kita disuruhnya naik kereta api sama naik bus, harus naik mobil juga dong ke sekolah. Saya bilang nggak boleh, anak papa biarpun punya mobil, kalau ke sekolah kalian harus ngerasain naik transportasi umum. Dan itu yang saya tanamin ke anak-anak saya gitu. Jadi agak digressing, tetapi maksudnya poin saya yang saya mau sampaikan adalah itu adalah bukti-bukti kecil lain bahwa mama saya itu sangat amat sayang sama semua keluarganya, termasuk juga sama Resa gitu. Jadi ada banyak sekali, tapi kalau saya mau kupas satu persatu tentunya akan makan banyak waktu. Tapi saya juga mau katakan sama teman-teman, ngapain sih saya bikin video ini. Jadi di awal saya sudah katakan alasannya bahwa karena saya didorong oleh keluarga, tetapi juga yang kedua adalah karena saya orang yang sangat amat sopan dan hormat kepada keluarga. Semua tulang dan non tulang saya pasti bisa attest to itu gitu. Saya berusaha berbicara kepada Tante Ratih, dan ini sebelum berita ini menjadi besar gitu ya. Tapi saya tidak dibaca WhatsApp-nya, tidak diangkat teleponnya, sehingga saya juga tidak bisa lagi berkomunikasi dengan Tante Ratih. Plus saya tidak tinggal di Indonesia. Saya berusaha untuk menghubungi Tante Ratih, tapi tidak bisa. Yang saya mau katakan melalui video ini, mungkin kalau boleh saya pakai bahasa saya kepada Om Dino dan Tante Ratih. Tulang Dino, tulang somba maham itu hamu tu udu dohot 10 jari. Aku mohon yang pertama, tolong jangan bawa-bawa nama mama saya lagi. Tolong diingat aja jasa-jasanya dia sama keluarga besar, sama semua yang ada dalam keluarga kami. Kayaknya sangat menyedihkan kalau mama saya dibawa-bawa dan dijelek-jelekan hanya karena adanya sebuah perseteruan begitu. Yang kedua yang saya mau katakan adalah saya sungguh sangat amat sedih karena waktu saya nonton podcast, Tante mengatakan bahwa Tante tahu siapa bapaknya, tapi Tante nggak mau ngomongin. Saya, seperti yang Tante tahu sendiri, kalau saya boleh tunjukkan sama teman-teman lagi, chat sama Tante, bahwa baru di pertengahan 2025 saya
diberitahu sama tante siapa itu Resa. Jadi saya tidak tahu bahwa Resa itu adalah anaknya Mbak Dena pada waktu itu, karena mungkin karena saya tidak tinggal di Indonesia, dan kalaupun saya lagi jalan-jalan ke Indonesia, saya tinggalnya di rumah papa. Jadi keluarga papa tidak ada yang tahu juga gitu. Dan pada waktu bulan Juni 2025, saya baru dijelaskan sama tante bahwa itu adalah anaknya Mbak Dena. Lalu saya minta di chat berikutnya, saya bilang, tante tolong, itu bukannya anaknya tante, bukan anaknya mama, bukan, itu anaknya Mbak Dena. Terus saya bilang, bentar, bagaimana ceritanya tante, kayak gitu kan. Udah gitu saya bilang, dia waktu itu tidak mau menjelaskan lagi dan tidak memberikan kejelasan yang jelas, sampai chat-chat yang berikutnya juga sudah bukan ngomongin hal yang itu lagi gitu, sudah lompat ke topik yang lain. Lalu kalau saya bicara dengan kakak saya pun jadi kasihan. Entah kenapa saya tidak tahu terjadi apa pada waktu dulu itu, sehingga kalau saya ngomongin masalah seorang laki-laki ini yang kita sekarang, saya bisa mungkin meraba-raba kira-kira siapa orangnya, antara yang mana dengan yang mana, tapi kan tentunya saya tidak tahu secara pasti karena saya tidak di Indonesia. Tetapi setiap kali saya mencoba membawa omongan itu ke kakak saya sangat amat sedih sekali langsung gitu loh. Dia nggak mau bicarain, dia seperti ada, anggaplah bahasa awamnya, sebenarnya saya bukan seorang medical practitioner gitu ya, tapi seperti orang yang PTSD begitu. Kalau ngomongin masalah topik itu, dia langsung seperti orang yang mukanya sedih, campur marah gitu, dan nggak mau ngomongin, nggak mau bicarain. Jadi saya juga sangat amat kasihan, seperti ada sebuah sakit hati yang luar biasa begitu kalau misalnya saya mencoba membahas tentang atau mencari tahu dan mengkonfirmasi siapa ayahnya. Oleh sebab itulah yang menjadi kekecewaan saya yang paling luar biasa adalah kalau di dalam podcast itu dibilang tante tahu siapa bapaknya, kenapa kok tante malah yang tante serang gitu adalah yang malah keponakan sendiri, bukan yang orang lain yang justru dialah bapaknya, dialah yang harusnya memberikan nafkah utama kalau menurut saya, dialah yang seharusnya bertanggung jawab. Tetapi sekarang sudah kakak saya ditinggalin, dan kakak saya harus menanggung beban yang luar biasa, dan sekarang dijatuhkan lagi, bukan malah dilindungi. Karena kalau saya pikir-pikir, kalau misalnya di dalam keluarga lain gitu ya, logisnya adalah kalau sesuatu terjadi seperti itu terhadap apalagi keluarga perempuan, maka semuanya harus melindungi begitu. Ini yang harus bertanggung jawab adalah yang laki-lakinya. Dan yang saya bingung kok, kalau tante tahu laki-lakinya siapa, seharusnya yang diserang yang laki-laki itu. Harusnya justru keponakan sendirilah yang dilindungi. Itu pemikiran saya. Saya tidak tahu teman-teman. Saya juga kalau baca komen-komen gitu ya, kadang saya agak sedih kalau ngelihat komen perempuan, ibu-ibu itu, terutama single moms gitu ya. Karena saya berpikir ya seharusnya ini berempati dengan ada seorang ibu yang merawat anaknya, apapun kesalahan dia di belakang. Kalau prinsip saya sih, let the first one who is without sin cast the first stone, itu kalau menurut saya. Tapi itu mungkin ajaran agama saya, mungkin kalau di ajaran agama lain bukan seperti itu, saya tidak bisa komen. Jadi kalau menurut saya, ini ada situasi seperti ini, ada seorang ibu yang disakiti oleh seorang laki-laki, tapi kok yang dihujat-hujat, yang diboikot yang ini, sementara kita ini seharusnya semuanya mempertanyakan laki-laki ini di mana dan kenapa dia tidak bertanggung jawab. Saya seperti yang saya katakan tadi, saya hanya bisa menebak-nebak siapa waktu itu kakak saya lagi dekat sama siapa, dan karena saya tidak di Indonesia, jadi saya tidak tahu persis begitu. Jadi kalau memang tante tahu, ya seharusnya tante serang orang itu, bukan serang keponakan sendiri. Itu kalau menurut saya. Tapi ya saya hanya bisa memohon untuk supaya baik tante maupun teman-teman semua untuk berpikir secara lebih holistik begitu, dan bisa mengerti situasi seorang yang sudah disakiti dengan luar biasa begitu. Saya kasihan sekali sama kakak saya. Jadi mungkin kalau saya aja mau diskusi sama kakak saya juga sulit untuk dia speak up, untuk dia menjelaskan. Permohonan saya kepada teman-teman di luar sana juga mohon berikan waktu sama kakak saya. Dia sangat terpukul setiap kali saya berbicara tentang laki-laki ini yang saya tidak tahu siapa, dan dia
Mudah-mudahan saya berdoa dia segera bisa overcome problemnya dan bisa paling tidak memberikan penjelasan sedikit kepada teman-teman di luar sana, karena itu juga permintaan saya kepada kakak saya. Akhir kata saya cuma mengatakan biar berkat Tuhan dan sejahtera yang dari Tuhan melimpah dalam hidupnya Om Dino dan Tante Ratih, keluarga, juga kami juga semua yang mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Wassalamualaikum.